Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lanjutkan untuk kuliahan elektromagnetika. Hari ini kayaknya kita baru ini ya ketemu kemarin. Udah ketemu lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi hari ini kita lanjutkan aja untuk pembahasan materi. Mungkin ini pertemuan ke-6, kayaknya yang terakhir sebelum UAS. Jadi untuk hari ini nanti kita akan bahas persamaan Maxwell. Ya, kemarin kita udah bahas magnetika pada magnetika pada bahan ya, dan kita udah selesai sampai sifat-sifat kemahnetan bahan. Ada diamagnetisme, kemudian ada paramagnetisme, ferromagnetisme, ferimagnetisme, kemudian antiferromagnetik, kemudian ya itu ya udah. Nah, untuk di buku Wangnes untuk kemagnetan pada bahan mungkin lebih, sebenarnya hampir sama, persamaan juga sama, cuman mungkin lebih banyak matematisnya. Kalau kemarin saya sampaikan lebih banyak ke praktisnya aja, contoh-contohnya begitu ya. Nah, dan bahan magnetik ini masih menarik banget, sangat menarik untuk diteliti. Kemudian juga masih banyak aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya saja mungkin yang dilakukan Bu Anti, Pak Harno seperti itu, beliau mengerjakan bahan-bahan magnetik ya, multiferroid atau bahan-bahan multiferroid ya. Kemudian ya banyak, nanti juga kalau mungkin Anda ingin melanjutkan studi gitu, kemudian ke fisika murni, ke fisika material, pasti ketemu material magnetik. Jadi akan banyak yang lebih menarik lagi yang bisa dibahas. Oke, kita ke persamaan Maxwell. Jadi saya akan mempresentasikan atau present PPT-nya. Saya save dulu. Ya, ini baru proses sedang meretak ya. This call is now being recorded. Ini baru saya buka di OJW. Saya ingatkan lagi untuk proyeknya ya, proyek akhir untuk menambah nilai puas nanti, selain nanti ada tes tulis juga. Jadi silakan buat satu proyek elektromagnetik berdasar pada konsep-konsep elektromagnetik. Proyeknya sederhana saja, kalau bisa menggunakan yang ada di rumah Anda aja, yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti Anda buat semacam narasinya gitu ya, dibuat diceritakan apa yang prinsip kerjanya bagaimana, kemudian fenomena elektromagnetik apa yang mendasarinya, dasar teorinya bagaimana. Kemudian nanti juga Anda siapkan videonya ketika itu bekerja gitu ya, prinsip kerjanya bagaimana, nanti disiapkan juga videonya.
Nah, itu em, untuk pengumumannya masih mungkin minggu depan, jadi kita bareng dengan UASnya. Oke, ini persamaan Maxwell. Nah, jadi kita review dulu. Kemarin kita bahas magnetisme pada bahan. Kemudian kita sudah mengenal satu kuantitas baru atau apa ya namanya, satu besaran baru lah, bilang saja, katakan saja satu besaran baru yang disebut sebagai medan H. Nah, medan H ini sebenarnya adalah medan muncul pada bahan ya, medan eksternal yang bisa dikenakan pada bahan, diterapkan pada bahan, yang kemudian nanti dia bisa menyejajarkan atau merubah orientasi dari momen magnetnya. Nah, ini ada semacam alur pembahasan pada material terkait dengan magnetisasinya ya, magnetnya. Ada material, kemudian kalau dia bisa termagnetisasi, maka akan tersusun dipol-dipol yang dideskripsikan oleh magnetisasi M. Jadi magnetisasi itu nanti mendeskripsikan orientasi dipol-dipol ya, jumlah dipol-dipol per volume ya. Kemudian kaitannya dengan kelistrikan, itu ekuivalen volume and surface current density. Jadi dia ekuivalen dengan volume dan current density ya, rapat arus volume dan rapat arus permukaan yang disebut dengan JM dan KM. JM ini adalah rapat arus magnetisasi, yaitu didefinisikan oleh rotasi M. Jadi rotasi M besar ya, magnetisasi. Curl dari magnetisasi itu adalah rapat arus yang disebut dengan rapat arus magnetisasi. Kemudian ketika ada di permukaan, maka didefinisikan sebagai rapat arus permukaan, yaitu M magnetisasi cross N, arah normal dari permukaan suatu material tersebut. Nah, kemudian arus yang timbul dari muatan yang bergerak dapat dinyatakan dalam JM dan JF. Jadi ketika ada dalam material, berada pada material, atau kita membicarakan material, maka rapat arus itu bisa ditimbulkan dari rapat arus magnetisasi dan rapat arus bebas. Jadi kalau pada magnetic material, nah itu ada rapat arus magnetisasi. Nah, arus magnetisasi dan arus bebas. Arus magnetisasi ini terkait pada unsur utama atau unsur yang membentuk material tersebut. Jadi kita nggak bisa secara real, secara kenyataan itu mengontrol JM ini. Jadi arus magnetisasi ini kaitannya sama bahannya ya, jenis-jenis bahannya. Artinya nanti dia akan berbeda, bisa berbeda-beda jika bahannya berbeda, karena terkait dengan unsur yang membangun atau unsur utama yang ada pada material tersebut. Jadi kita tidak bisa mengontrolnya secara real. Nah, yang kemudian bisa kita telaah lagi itu adalah JF atau rapat muatan pada arus bebas atau rapat muatan arus bebas, rapat arus bebas JF. Nah, rapat arus total akan dinyatakan sebagai jumlahan dari JF dan JM. Jumlahan JF plus JM. Jadi rapat arus bebas dan rapat arus magnetisasi. Nah, jadi misalkan pada logam seperti itu, dia punya muatan bebas, dia punya arus rapat arus bebas. Dan ketika dia juga punya sifat kemagnetan, maka dia juga punya rapat arus magnetisasi. Tapi rapat arus magnetisasi ini nggak bisa kita kontrol lagi karena dia kaitannya dengan unsur atau bahan dari material tersebut, bahan utamanya. Kemudian kalau
JF-nya mungkin masih kita bisa teliti lebih lanjut. Kemudian untuk rotasi dari B, kita ingat lagi kalau divergensi B sama dengan 0, maka rotasi B sama dengan mu 0J ya, ingat. Nah, mu 0J ini kalau kita tuliskan J-nya tadi J total ya, J total itu adalah JF plus JM. Maka kita tuliskan mu 0 dikalikan JF plus JM-nya tadi itu adalah rotasi dari magnetisasi ya. Nah, JM-nya kita ganti dengan nabla cross M, magnetisasi. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai rotasi B, ini yang mengandung rotasi atau mengandung nabla cross bisa kita di satu ruas sebelah kiri, nabla cross B minus mu 0 nabla cross M sama dengan JF. Nah, sehingga ini kita bisa satukan dan dapatkan satu ekspresi persamaan yang mengekspresikan ini nabla cross B per mu minus M. B per mu minus M magnetisasi sama dengan JF. Nah, ini udah kita dapatkan nih. Nah, maka kita perlu tahu ini apa sih, nabla cross apa sebenarnya, atau rotasi apa sih sebenarnya ini. Ini vektor apa, nabla cross apa. Nah, dari situ kita dapatkan nabla per mu minus M magnetisasi itu adalah suatu kuantitas baru yang diperkenalkan, yaitu medan H. Jadi medan H itu adalah B per mu minus M ya. Seperti yang kemarin kita bahas di materi minggu lalu, itu hubungan antara medan B dan medan H ketika sudah ada magnetisasi adalah B sama dengan mu 0 M plus H plus M gitu ya. Nah, itu jadi sama bentuknya. Jadi rotasi dari sesuatu ini sama dengan JF. Nah, sesuatunya ini kita sebut sebagai medan H, di mana H ini medan magnet juga disebut medan magnet. Medan magnet ini, medan H ini sama dengan B per mu 0 minus M. Kemudian sehingga kita bisa dapatkan persamaan nabla cross H sama dengan JF, atau rotasi dari H sama dengan JF. Nah, rotasi atau curl H itu hanya bergantung pada arus bebas saja. Berarti kalau kita lihat dari persamaan ini ya, nabla cross H itu berarti hanya bergantung pada arus bebas JF. Nah, persamaan ini kemudian menyatakan hukum Ampere atau gaya antara elemen arus yang ditambah dengan efek magnetik pada bahan. Ini rotasi H, kita dapatkan rotasi H sama dengan JF. Kemudian kalau divergensi H, kita peroleh dari divergensi B. Divergensi B itu sama dengan 0, yang juga sama dengan B-nya tadi adalah dari sini ya, dari ini. Nah, B sama dengan mu 0H plus M. Ya, jadi kita dapatkan kalau divergensi B sama dengan 0, maka kemudian kita tuliskan divergensi atau nabla dot mu 0 H plus M sama dengan mu 0 nabla plus H plus nabla plus nabla dot M, atau divergensi H plus divergensi M. Jadi mu 0 kali ini nablanya didotkan dengan H plus dotkan dengan M. Mu 0 divergensi H plus divergensi M. Nah, kemudian karena ini sama dengan 0 ya, divergensi B sama dengan 0 ya, ini juga sama dengan 0, maka divergensi H plus divergensi M itu juga sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan kalau divergensi H itu sama dengan minus divergensi M atau minus nabla dot M magnetisasi. Nah, kemudian kita sekarang ini kita baru karena saling menyambung ya pembahasannya itu, jadi harus ada review dulu mengenai materi yang lalu.
Nah, secara persamaannya nanti kita akan gunakan ini istilah-istilah ini ya, tadi divergensi H, kemudian ada rotasi H itu sama dengan JF, divergensi H sama dengan minus M dot minus nabla dot M, itu nanti kita akan gunakan lagi di persamaan Maxwell, sehingga kita perlu review, kita perlu lihat dulu kembali apa yang kita pelajari kemarin. Nah, untuk persamaan Maxwell itu kita berangkat dari semua persamaan yang sudah kita dapatkan selama ini, persamaan fundamental yang penting yang udah kita dapatkan selama mempelajari elektromagnetika ini. Jadi ada 4 persamaan ini, yaitu ada yang bagian elektrostatika atau bagian kelistrikan itu ada divergensi D itu sama dengan rho F, di mana D itu adalah vektor medan D ya, medan displacement kalau di istilahnya, medan pergeseran, kaitannya nanti dengan polarisasi dan lain-lain. Kemudian pada dielektrik gitu ya, ada medan D. Jadi divergensi dari D sama dengan rho F, ini bagian dari listriknya. Kemudian juga bagian dari listrik adalah rotasi E, medan listrik. Rotasi dari E adalah minus partial B per partial D. Nah, masih ingat ini apa? Ini adalah hukum Faraday. Ya, rotasi E sama dengan minus partial B per partial D. Kemudian juga persamaan yang ketiga adalah divergensi B sama dengan 0, yang itu menandakan bahwa tidak ada monopol magnetik dan sumber dari magnet atau sumber dari gaya dan medan magnet ini hanyalah arus listrik atau muatan yang bergerak. Kemudian untuk nabla cross H atau rotasi H itu adalah sama dengan JF. Nah, ini ada persamaan yang sudah kita dapatkan selama ini, ditambah ada persamaan-persamaan yang menghubungkan vektor medan satu sama lain, dan juga ditambah dengan hubungannya dengan material, ya, yaitu persamaan yang ada yang kedua ini. Jadi vektor medan D dan E hubungannya seperti apa? D dan E ini hubungannya yaitu D sama dengan epsilon 0 E plus P, ya, medan D, medan displacement, kemudian ada medan listrik E, dan ada polarisasi. Kemudian kalau medan H dan medan B hubungannya adalah H sama dengan B per mu 0 minus M, magnetisasi. Medan magnet, medan induksi magnet dibagi mu 0 kurangi magnetisasi. Nah, juga kita punya persamaan kontinuitas yang mendeskripsikan muatan bebas itu adalah lestari. Jadi muatan itu tidak bisa kita munculkan dan nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Nggak bisa kita munculkan, nggak bisa kita hilangkan. Dia hanya kemudian berpindah atau kemudian mengalir begitu ya. Nah, kemudian persamaan kontinuitas ini adalah divergensi JF plus partial rho F per partial T sama dengan 0. Ya, persamaan kontinuitas. Masih ingat ya, kita bahas dulu banget di pertemuan pertama setelah UTS ya. Nah, jadi kita udah punya persamaan yang banyak sekali ini ya. Sebenarnya persamaannya mungkin jauh lebih banyak dari ini, tapi sebenarnya ini adalah persamaan-persamaan yang penting, yang fundamental, yang penting, yang pasti kita ingat ya. Kemarin itu kita bahas persamaan banyak banget memang, tapi itu sebenarnya hanya menghantarkan ke persamaan ini, ke beberapa persamaan. Yang di berapa tuh ya, yang di atas ada set 4 persamaan, tambah 2 persamaan dan 1 persamaan lagi, persamaan kontinuitas. Jadi ada sekitar 7. Ini yang akan kita akan menghantarkan kita pada persamaan Maxwell. Dan kontribusi besarnya Maxwell itu, Maxwell berpikir bahwa ada 2 persamaan dari set persamaan yang pertama ini ya, divergensi D sama dengan rho F, divergensi B sama dengan 0,
rotasi E sama dengan minus partial B per partial T, rotasi H sama dengan JF. Maxwell kemudian punya prediksi atau mengkaji ulang bahwa ada 2 persamaan dari 4 persamaan ini yang ya sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kelestarian muatan atau prinsip hukum kontinuitas ini ya, persamaan kontinuitas. Ada 2 persamaan yang tidak sesuai dengan kelestarian muatan dan tapi dia dapat menyelesaikannya ya, dapat menyelesaikan kondisi tersebut dengan sedikit merubah, sedikit memodif gitu, memodif. Nah, jadi kalau di sini kita belajar bahwa ketika ya sebenarnya Maxwell ini kan nggak apa namanya ya, nggak bikin satu hukum baru seperti misalkan Faraday, Ampere, Oersted gitu ya. Sebenarnya dia nggak menemukan hukum baru, dia hanya kemudian mencermati karya orang lain ya, karya orang lain. Tapi dia punya kontribusi juga, kontribusi besarnya itu adalah memodifikasi karena dia tahu ada kekurangan dari karya orang lain ini. Jadi dia modif dikit, kemudian ternyata itu jadi satu kontribusi yang sangat besar di dunia fisika. Nah, itu kita juga belajar juga bahwa kita boleh saja belajar dari karya orang lain, tapi tidak boleh memplagiasi, tidak boleh meniru. Hanya boleh kalau kita tapi boleh saja kalau kita mau memodifikasi. Barangkali memodifikasi itu justru bisa menghadirkan satu nilai tambah yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi oleh Maxwell ini dia akan mendefinisikan satu arus yang lain karena kayaknya nih ada 2 yang sesuai dengan prinsip kelestarian muatan. Jadi dia akan menambahkan satu kuantitas baru yang berupa arus gitu ya. Nah, kemudian divergensi ini ya. Nah, yang mau ditambahkan oleh Maxwell ini adalah satu arus lain yang disebut sebagai displacement current. Atau kalau secara harfiah kita terjemahkan tuh ya arus pergeseran. Kayak di medan D tadi ya, medan D itu kan juga displacement field ya, medan vektor displacement itu juga bisa kita artikan sebagai displacement field, medan pergeseran atau medan displacement medan D. Ini juga Maxwell kemudian yang mau diperkenalkan Maxwell ini adalah suatu kuantitas baru yang disebut dengan arus displacement. Nah, kenapa harus ada arus displacement ini? Jadi divergensi dari suatu rotasi itu akan selalu sama dengan 0. Jadi ada divergensi atau nabla didotkan dengan satu nabla cross vektor, sembarang vektor ya. Jadi ada divergensi, terus ada rotasi. Maka di sini ada divergensi. Kalau kita terapkan divergensi dari suatu rotasi ini pada persamaan rotasi H, itu maka kita akan dapatkan divergensi nabla dot atau divergensi dari rotasi H atau nabla cross H itu harus sama dengan 0. Nah, maka divergensi dari rotasi H sama dengan divergensi JF. Nah, divergensi JF itu sama dengan kalau kita kembalikan ke persamaan kontinuitas, divergensi JF itu sama dengan minus partial rho F per partial T. Partial F per partial T. Itu sama dengan 0 ya, karena rotasi dari divergensi dari suatu rotasi itu harus sama dengan 0. Jadi kalau ini ya, jadi awalnya kan kita ini punya rotasi H sama dengan JF. Kalau dua-duanya kita dotkan dengan nabla, jadi kita punya nabla cross H sama dengan nabla dot JF. Nah, ini tuh dari persamaan kontinuitas kita dapatkan nabla dot JF itu sama dengan minus partial rho F per partial T. Dan ini sama dengan 0 harusnya. Padahal kita mengharapkan partial F per partial T ini tidak sama dengan 0. Jadi
rapat muatan bebas pada material tersebut harusnya tidak pada suatu material ya, itu tidak sama dengan 0 harusnya rapat muatannya gitu ya, tapi dari persamaan ini hasilnya kok sama dengan 0. Maka untuk mengatasi kondisi ini Maxwell berasumsi bahwa persamaan dari rotasi H sama dengan JF itu belum lengkap gitu, ada yang masih kurang biar si partial rho per partial T-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi rotasi H sama dengan JF ini masih kurang, belum lengkap. Maka Maxwell mengusulkan adanya arus pergeseran atau displacement current yang ditambahkan pada persamaan rotasi H, sehingga rotasi H ini sama dengan JF plus JD. JF tadi adalah rapat arus bebas, JF plus rapat arus displacement, JF plus JD. Ya, jadi nabla cross H itu sama, tadinya nabla cross H sama dengan JF, sekarang ditambah JD sama Maxwell. Cuman nambah JD ya, dan itu Maxwell kemudian bisa bisa sangat berarti gitu ya sampai saat ini. Nah, JD plus JF. Dengan JD adalah displacement current yang merupakan tambahan atau suatu terminologi pelengkap pada persamaan rotasi H. Nah, tujuan kita sekarang udah ditambahin sama Pak Maxwell ini dengan JD. Nah, kemudian pertanyaannya JD itu apa gitu kan, yang pertanyaan logisnya ya setelah itu, JD apa, displacement current itu apa. Kalau arus bebas itu kita sudah bisa membayangkan memang dia berasal dari muatan bebas yang bebas bergerak di dalam suatu material, sehingga dia bisa bebas menghantarkan listrik gitu ya, kayak konduktor seperti itu. Nah, JD displacement current itu apa? Karena ini baru ya, diusulkan oleh Maxwell. Nah, maka tujuan kita selanjutnya adalah mengetahui apa itu JD. Nah, kalau kita berangkat dari persamaan nabla dot rotasi H, jadi nabla cross H itu sama dengan 0. Nah, maka karena rotasi ya, divergensi dari satu rotasi itu sama dengan 0, maka yang tadinya itu hasilnya adalah nabla.jf sama dengan minus partial rho per partial T. Nah, sekarang karena kita tambahin JD, jadi kita tuliskan persamaannya kembali, yaitu nabla cross H sama dengan 0, yaitu sama dengan nabla.jf ditambah nabla.jd. Ya, karena tadi itu sama dengan divergensi rotasi H sama dengan JF plus JD. Jadi semuanya kita kalikan dengan nabla, kita dotkan dengan nabla semua. Nah, yang nabla.jf itu menjadi minus partial F per partial T, persamaan kontinuitas. Yang JD-nya masih tetap, karena kita kan mau nyari JD, nabla.jd. Nah, kemudian kita tuliskan di mana rho F itu adalah sama dengan nabla.d dan D. Jadi kita bisa tuliskan sebagai minus partial per partial T nabla.d atau divergensi D, yaitu sama dengan rho F atau muatan bebas free ditambah dengan nabla.jd. Nah, karena ini semua sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Jadi yang partial per partial T nabla.d ini partial ini 0 ditambah nabla.jd sama dengan 0, maka JD-nya nabla.jd itu menjadi, ini bisa kita satukan nablanya karena sama-sama dikalikan nabla ya, didotkan dengan nabla, kita bisa jadikan satu, sehingga nabla dot
JD ini kan sama dengan 0. Nabla dot JD minus partial D per partial T. Nablanya tadi udah keluar ya. Nabla dotnya udah keluar dari kurung. Jadi yang dikurung jadi minus partial D per partial T. Kemudian di sini ada JD. Nah, sehingga JD nabla dot JD minus partial D per partial T itu sama dengan 0. Sehingga kalau ekspresinya sudah seperti ini, maka yang di dalam kurung ini pasti juga sama dengan 0 ya. Nabla dot sesuatu ini sama dengan 0, maka yang sesuatu itu juga sama dengan 0. Jadi JD-nya sama dengan partial D per partial T. Nah, dan jadi JD minus partial D per partial T sama dengan 0, dan JD sama dengan partial D per partial T. Nah, kita sudah dapatkan nih, JD-nya udah ketemu, yaitu partial D per partial T. Nah, logis ya, ini arus displacement, dan ini ada medan displacement. Ya, jadi JD sama dengan partial D per partial T. Sehingga untuk rotasi H-nya, rotasi H kita bisa tuliskan yang tadi hanya rotasi H sama dengan JF plus JD. Sekarang kita JD-nya udah tahu, JD-nya yaitu partial D per partial T. Sehingga kita tuliskan nabla cross H itu sama dengan JF plus partial D per partial T. Ini adalah kontribusi Maxwell. Ya, nambah satu kuantitas arus displacement saja, kemudian dia bisa merubah nih kondisinya. Nah, kemudian ini satu udah sampai sini. Ini ya. Jauhan nih. Oke, kita mana tadi? Oh iya, emang udah sampai situ ya. Ya, ini ya. Udah ketemu rotasi dari H-nya. Nah, sekarang kita kalau dari oh, ini ada yang keliru nih. Ini rotasi ya harusnya. Ganti dulu ya. Jadi kalau JF-nya itu sama dengan 0, maka rotasi H-nya jadi hanya partial D per partial T. Dan secara kasar atau dapat kita secara kasar itu maksudnya secara umum lah. Secara umum tuh bisa kita katakan bahwa tadi di persamaan Maxwell itu ada hukum Faraday, yaitu nabla cross E atau rotasi E sama dengan minus partial B per partial T, di mana persamaan ini mendeskripsikan medan listrik yang dihasilkan oleh perubahan vektor medan magnet. Ya, jadi kata kuncinya nih diingat ya. Di persamaan hukum Faraday ada medan listrik mendeskripsikan adanya medan listrik medan E dihasilkan oleh medan listrik yang dihasilkan oleh perubahan vektor medan magnet. Jadi adanya listrik karena ada perubahan magnet. Ya, ada medan listrik karena ada perubahan medan magnet. Ya, ini kata kuncinya. Persamaan dari hukum Faraday. Kemudian kita juga tadi ternyata sudah punya persamaan rotasi H. Rotasi H itu sama dengan JF plus partial D per partial T. Masih ingat medan H itu adalah medan magnet. Medan magnet pada bahan ya, medan magnet. Nah, sehingga persamaan rotasi H itu juga mendeskripsikan medan magnet dihasilkan oleh perubahan vektor medan listrik, karena medan B itu adalah medan displacement yang ada pada listrik ya, kelistrikan. Dia ada hubungannya dengan
medan E. Jadi ini medan D, ini juga medan D ini adalah medan listrik pada bahan, ya. Ada pengaruh bahan sehingga ada medan D. Ya, jadi Anda bisa nangkap ya, sudah bisa menangkap kata kuncinya, udah bisa menangkap ini alurnya ya, bahwa di persamaan Maxwell tadi kita ada nanti di persamaan Maxwell nanti ada juga kedua persamaan ini, karena persamaan Maxwell itu kan set persamaan. Dia sebenarnya Maxwell itu merangkum semua persamaan yang sudah dihasilkan oleh pendahulu-pendahulunya. Jadi ada hukum Faraday, yaitu yang maknanya adalah medan E, medan listrik dihasilkan dari perubahan vektor medan magnet. Kemudian ada rotasi H, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh perubahan vektor medan listrik, yaitu medan D. Dan kita sama-sama juga sudah melihat adanya kecantikan dari persamaan ini, kecantikan, keindahan dari persamaan ini, yaitu apa? Gak ada indah-indahnya sebenarnya ya, gak ada indah-indahnya, Bu. Ya, ini kita anggap aja indah ya. Dimana di sini E itu pasangannya sama B, medan E itu sama pasangannya sama B, ya, medan listrik sama medan magnet, medan induksi magnet. Dan ini kalau medan E itu konteksnya pada kondisi vakum, B itu konteksnya pada kondisi material non magnetik. Sedangkan medan H ini pasangannya nanti sama medan D. Medan H itu medan magnetnya itu pada material, medan D juga medan listrik pada material atau pada adanya pengaruh material. Indah ya. Jadi itu keindahannya sebenarnya. Nah, kemudian ke Maxwell equation. Nah, kita akhirnya tuh sampai ke titik ini, ke titik finish ya. Titik finish, sebenarnya bukan finish ya. Sebenarnya masih banyak pembahasannya, tapi kita finishkan di persamaan Maxwell. Artinya, kita sebenarnya sudah sampai di persamaan Maxwell. Perjuangan Anda, perjuangan kita dalam memahami elektromagnetika itu dari awal semester sampai sekarang, dari dari belajar analisis vektor sampai sekarang itu kita akhirnya sampai ke persamaan Maxwell. Nah, apa itu persamaan Maxwell? Itu ada 4 nih. Ada 4 ini ya. Jadi satu set persamaan, rangkuman set persamaan dari persamaan-persamaan yang udah ditemukan oleh pendahulu-pendahulu Maxwell. Yaitu ada divergensi D, medan D ya. Divergensi D sama dengan rho F. Dan ini adalah hukum Coulomb ditambah dengan efek listrik pada bahan, ya, karena dia pakai medan D. Persamaan yang kedua yaitu hukum Faraday. Rotasi E sama dengan minus partial D per partial T. Hukum Faraday dan hukum Coulomb pada medan yang statis. Nah, jadi ini hukum Faraday. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa adanya medan mendeskripsikan medan listrik yang dihasilkan oleh perubahan vektor medan magnet. Kemudian persamaan yang ketiga adalah divergensi B sama dengan 0. Yang maknanya adalah ini adalah konsekuensi hukum Ampere. Kita dapat ini pas habis belajar hukum Ampere ya. Jadi di konsekuensi hukum Ampere dan menunjukkan juga tidak ada monopol magnet. Sehingga sumber dari induksi magnet atau sumber dari kemagnetan itu adalah benar-benar hanya arus listrik atau muatan yang bergerak. Kemudian yang persamaan keempat itu adalah yang rotasi H tadi. Rotasi H sama dengan JF plus partial D per partial T. Yang dia juga mendeskripsikan adanya medan magnet itu dihasilkan dari perubahan medan listrik, vektor medan listrik. Dan ini juga merupakan efek magnetik pada
material dan juga menunjukkan kelestarian muatan muatan bebas, free charge ya. Menunjukkan hukum prinsip atau prinsip kelestarian muatan bebas. Ini adalah 4 set persamaan Maxwell. Basicnya seperti ini, tapi nanti kita akan bisa merubahnya sehingga akan tampak lebih cantik lagi. Nah, selain 4 persamaan tadi, itu kita bisa tambahkan lagi 2 persamaan yang sebenarnya. Ini kalau yang 4 tadi memang persamaan Maxwell, dan yang 2 persamaan ini itu sebagai tambahan agar kita nanti lebih mudah otak-atik atau memodifikasi persamaan Maxwell, yaitu medan D sama dengan epsilon 0 E plus P ya, epsilon 0 medan E plus polarisasi, sedangkan H itu adalah B per mu 0 minus magnetisasi. Ini juga kita lihat keindahannya ya, D itu berkaitannya dengan medan vektor medan listrik ditambah polarisasi ya, polarisasi ya, jadi pada pemisahan muatan pada bahan. Lalu medan H ini kaitannya dengan medan B, induksi magnetik dikurangi magnetisasi. Itu momen-momen magnet pada bahan dibagi volumenya, jumlahan atau total momen magnet pada bahan dibagi volume. Nah, sehingga persamaan Maxwell tadi kita bisa tambahkan 2 lagi ya. Persamaan Maxwell tadi 4 ditambah 2 ini. Lalu juga kita bisa tambahkan satu hubungan hubungan antara medan dengan partikel muatan yang dideskripsikan oleh gaya Lorentz. Nah, ini adalah gaya Lorentz gaya pada muatan yang bergerak ya. Pada muatan yang bergerak, kita kemarin dapatkan ini di hukum Ampere ya. Di hukum Ampere itu interaksi antara arus yang mengalir pada suatu rangkaian, pada 2 rangkaian tertutup, atau mungkin pada suatu penghantar panjang, atau mungkin pada suatu penghantar yang bentuknya plat. Nah, dan ini adalah gaya pada suatu muatan yang bergerak dengan kecepatan konstan, dengan kecepatan V itu. Yang kita dapatkan nih gaya Lorentz-nya itu adalah F sama dengan Q E plus V cross B. Nah, ini juga gaya total elektromagnetik. Nah, kita juga bisa menyatakan persamaan Maxwell itu dalam 2 vektor saja. Jadi tadi kan persamaan Maxwell itu dinyatakan dengan ada medan D, ada medan E, medan B, medan H. Nah, ada 4 medan vektor. Nah, untuk persamaan Maxwell kita bisa sederhanakan dinyatakan dalam 2 vektor saja. Yang satunya untuk medan listrik, satunya lagi untuk medan magnet. Maka kita gunakan persamaan yang D sama dengan epsilon 0 E plus P dan H sama dengan B per mu 0 minus magnetisasi. Jadi dengan menggunakan tambahan 2 persamaan ini, kita akan bisa mengeliminasi medan D dan medan H sehingga kita hanya mendapatkan ini. Nah, jadi ini saya tuliskan hasil akhirnya aja ya. Nanti prosesnya bisa kita ikutin, bisa Anda ini sendiri, bisa Anda cara-cara sendiri, prosesnya bisa jadi gini. Tapi intinya mudah ya, karena ini kan yang pertama tadi nabla dot D atau divergensi D sama dengan rho F ya. Nah, D-nya itu kita ganti epsilon 0 E plus P, sehingga kita dapatkan nabla dot E atau partial divergensi E, udah mulai ini konsentrasi menurun. Divergensi E itu sama dengan seper epsilon 0 dikalikan rho F minus nabla dot P atau partial P, divergensi P itu lagi kan. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan tadi D-nya, kita ganti ini. Jadi dapatkan seper epsilon 0 dikalikan rho F minus nabla dot P. Kemudian
Kemudian persamaan yang kedua kita masih tidak mengubahnya karena dia sudah dalam E dan B ya, jadi dalam term E dan B jadi parsial lagi kan. Rotasi E itu sama dengan minus parsial B per parsial T. Jadi ini di hukum Faraday. Kemudian yang ketiga ini juga nggak kita apa-apain, nggak kita ganti karena dia sudah dalam medan B, yaitu divergensi B sama dengan 0. Bentar ya. Ya. Yang ketiga, persamaan ketiga divergensi B ini sama dengan 0, ini juga nggak kita rubah lagi, ini sudah dalam B. Kemudian yang terakhir tadi medan H ya. Jadi rotasi H sama dengan JF plus parsial D per parsial T. Sehingga yang H-nya, karena tadi rotasi H, hanya bisa kita ganti dengan B per mu 0 minus M. Jadi dapatkan rotasi B sama dengan mu 0 dikalikan JF plus rotasi M plus epsilon 0. Karena tadi ada D juga kan di persamaan ini, parsial D per parsial T. Jadi D-nya tuh juga kita ganti dengan epsilon 0 E plus P. Jadi epsilon 0 parsial E parsial T plus parsial P parsial T gitu ya. Jadi kita dapatkan persamaan Maxwell yang lebih indah. Kenapa? Karena ini cuman menggunakan dua medan vektor, yaitu medan E dan medan B saja ya, meskipun kesananya mungkin agak panjang, ini sama sih. Nah, jadi hanya medan E dan medan B. Nah, kalau ini ada magnetisasi dan polarisasi itu juga tidak masalah ya, karena ini kaitannya dengan bahan. Nah, kalau ini bentuk integralnya, ini lebih apa ya? Lebih terlihat cacing-cacingnya ini ya, integralnya ini. Nah, kalau ini dalam bentuk integral, persamaan Maxwell juga bisa dinyatakan sebagai integral D dot dA sama dengan integral rho f dt. D tau ya, D tau. Jadi volume. Kemudian integral E dot ds, ini untuk bentuk integral E dot ds sama dengan minus integral S parsial B per parsial T dot dA. Kemudian yang ketiga, integral pada suatu permukaan S, kalau tadi pakai kurva yang E, D-nya pakai permukaan surface, B dot dA ini juga sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, integral H pada lintasan tertutup C dot ds sama dengan integral JF dot dA plus integral parsial D per parsial T plus dA. Nah, beginilah kalau bentuk integralnya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kita lihat ini adalah persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial karena ada nabla ya. Nah, ini dalam bentuk integral. Dan ini hanya kita lihat ada dua medan vektor saja ya. Dua persamaan yang atas itu berarti kaitannya dengan medan listrik, yang dua persamaan di bawah itu kaitannya dengan medan magnet. Nah, ini saja untuk untuk persamaan Maxwell. Nah, sebenarnya kalau untuk contohnya di buku Wangsnes banyak sekali, jadi Anda bisa untuk pengayaan atau untuk Anda baca-baca boleh, silahkan kalau mau. Kemudian latihan soalnya ya, example itu juga sudah ada di Wangsnes ini. Nah, kita coba deh ini lompat lagi beberapa
beberapa chapter. Setelah Maxwell equation ya, itu masih bahas apa lagi sih gitu ya. Nah ini kalau di chapter 22 ini scalar and vector potensial, sebenarnya kita udah bahas ya kemarin-kemarin. Kemudian system of units, a guide for perplexed. Kemudian yang ke chapter ke-24-nya adalah plane waves atau gelombang ya plane wave ya. Plane wave itu ya gelombang yang dihasilkan dari persamaan Maxwell ini. Oke, baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah itu ya, jadi untuk Maxwell persamaan Maxwell itu ada 4 persamaan, dan sebenarnya dari sini kita sudah mendapatkan satu konklusi ya, satu kesimpulan besar ya. Apa sih kesimpulan besar itu? Nah jadi kesimpulan besar ini tadi ada di slide ke mana ya? Nah di sini. Meskipun ini hanya menuliskan persamaan hukum Faraday dan juga ini ya, yang juga rotasi H, tapi sebenarnya ini satu kesimpulan yang sangat penting ya. Jadi yang tadinya orang itu menyangka bahwa listrik dan magnet itu dia berdiri sendiri-sendiri, tidak besaran yang terpisah. Listrik dan magnet itu adalah gaya listrik, ada gaya listrik, gaya magnet, dan itu di alam semesta ini adalah dua gaya fundamental yang terpisah. Orang tadinya berpikir seperti itu. Ternyata sekarang bisa disatukan. Jadi tadinya listrik dan magnet jadi elektromagnet. Sekarang disatukan. Nah, penyatuan itu kemudian ya ini disimpulkan sebagai kenapa bisa disatukan, karena secara teoretiknya juga kita dapatkan persamaan ini, keduanya ini ya, yang kalau di dalam buku Moses itu disebut crudely, we can say that bla bla bla, crudely. Jadi secara umum, secara kasar tuh kita bisa we can say that yang Faraday, hukum Faraday itu describe the medan listrik, mendeskripsikan medan listrik, electric field yang dihasilkan, medan listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Jadi medan listrik itu dihasilkan dari perubahan medan magnet. Kemudian ada lagi persamaan yang secara teoretik juga sudah terbukti bahwa yang rotasi H ini bisa di bahan, medan magnet pada bahan, yaitu medan H, itu dihasilkan oleh perubahan medan listrik, vektor medan listrik juga pada bahan, yaitu medan D. Nah, jadi ini satu kesimpulan yang kemudian membuat Maxwell ini ya sampai di persamaan Maxwell tadi. Kemudian banyak perkembangan di dunia fisika, baik teoretik maupun eksperimental, dari persamaan Maxwell itu. Nah, dari situ kemudian kita belajar elektromagnetik. Ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu seperti apa? Ini coba saya stop dulu. Kita ke bukunya Wangsnes. Nah ini ya, ini plane wave tadi. Plane wave. Yang memang didahului dari satu dasar dasar teoretik yang nggak sederhana ya. Nah jadi
ya, plane waves. In principle, we regard any solution of Maxwell equation that satisfies given boundary conditions as a possible electromagnetic field that should be produced by the appropriate distribution of charge and current. Jadi, kita dapatkan solusi dari persamaan Maxwell yang bisa yang memenuhi kondisi boundary condition, given boundary condition, syarat batas tertentu as a possible electromagnetic field, karena pada medan elektromagnetik yang memungkinkan dapat that would be yang bisa dihasilkan oleh distribusi yang tepat dari muatan dan arus. In practice, however, one does not go about trying to solve Maxwell's equation indiscriminately, but rather look for a solution of a desired type. Jadi biasanya orang nggak mencoba menyelesaikan persamaan Maxwell, tapi lebih melihat pada solusi yang of a desired type. Jadi pada tipe-tipe yang diinginkan, or jenis-jenis yang diinginkan, or for those thought to be suitable for the particular situation and interest at the moment. Jadi dia akan melihat pada, jadi tidak menyelesaikan persamaan Maxwell keseluruhannya, tapi cuman mungkin ambil solusi pada bagian-bagian yang diinginkan saja, kemudian atau yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu pada momen-momen tertentu juga. Nah, pada momen tertentu. We first discuss several example of this latter procedure for time-dependent fields, putting off for a while the equation of how we would produce this field if we so desired. In the rest of this book, except for section 25.7 and portion of appendix B, we assume that we are dealing with media that are linear, isotropic, and homogeneous in all properties. Ya, jadi ia akan melihat bahan yang linear, isotropik, homogen pada semua sifatnya. Nah, kemudian kita berawal dari ini, separate equation for E and B. Jadi persamaan Maxwell yang hanya dua medan vektor tadi ya, E dan B. Let us begin by assuming that there are no external free charge and currents in the region of interest. Jadi pada bagian yang kita tinjau itu nggak ada, kita anggap nggak ada external free charge, nggak ada muatan eksternal yang bebas dan nggak ada arus bebas, maka kita dapatkan rho F sama dengan 0 dan JF aksen sama dengan 0. Jadi persamaan yang E dan B tadi, yang hanya terdiri dari E dan B tadi, jadi seperti ini. Divergensi E sama dengan 0, rotasi E sama dengan minus partial B per partial T, divergensi B sama dengan 0, dan rotasi B sama dengan mu sigma E plus mu epsilon partial E per partial T, yang CF-nya nggak ada. Nah, jadi ini dieliminasi one of the fields of the following way. If we take the curl of ini dari persamaan ini, terus dia sebenarnya ingin saya ingin menunjukkan plane wave-nya ya, plane wave kan. Nah, jadi kalau kita gabungkan medan listrik dan medan magnet itu pada sebuah gelombang, pada sebuah grafik gelombang, itu kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Tadinya kita ya ini ya, tadinya perlu teoretiknya hitung-hitungan basic matematiknya kuat. Nah, ini ya plane wave-nya. Jadi fields in a plane transverse, jadi pada bidang ya, bidang plane wave, gelombang pada bidangnya. Field
in a plane transfers wave at a given time. Jadi ini adalah gelombang pada bidang yang transversal ya, gelombang transversal pada waktu tertentu. Dan medan E-nya itu yang berdiri. Kemudian ada medan B yang tidur tuh gini ya, di sumbu satunya, di sumbu Y. Misalkan kita bilang ini sumbu, di sumbu Y, ini sumbu X misalkan, ya sumbu Y-nya gitu ya. Nah, jadi ternyata gelombang elektromagnetik itu, gelombang bidangnya itu bisa jadi seperti ini. Jadi bisa dari gabungan elektromagnetik pun bisa jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari situ kemudian dikembangkan spektrum elektromagnetik itu apa ya, dari dari misalkan sinar X gitu ya, sinar X visible, radio visible dan seterusnya. Ini fields in an attenuated plane wave in a conductor at a given time. Jadi ini diatenuasi, dikuatkan gitu ya, atau mau dilemahkan ya. Nah itu jadi untuk plane wave seperti itu, plane wave in a charged medium yang bermuatan, plane wave in a arbitrary direction, arah yang sembarang, complex solutions and time average energy relations. Ini mungkin kita nggak sampai sini, ini sudah sangat kompleks ya. Nah itu jadi ya, kemudian dengan elektromagnetika yang sudah kita pelajari ini, kita kemudian udah sekarang menikmati hasilnya ya, dengan gelombang elektromagnetik ya, misalkan dari gelombang radio, kemudian visible, lalu infrared, terus sinar X, microwave, gamma dan seterusnya. Mungkin ada sedikit urutannya mungkin tadi nggak pas, mungkin nanti bisa kita revisi lagi gitu ya. Intinya sih semua itu ada range dari gelombang elektromagnetik ini sangat luas, dan sehingga kegunaannya juga sangat banyak gitu ya. Dari TV dulu ada misalnya radio, sekarang kita semua orang pakai smartphone, gelombang elektromagnetik ya. Kemudian di bidang kesehatan, X-ray, itu visible, kemudian infrared, microwave dan seterusnya, itu semua juga adalah elektromagnetika, gelombang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah yang tadi kita udah lihat gelombang bidangnya gitu ya, jadi terdiri dari medan E dan medan B. Nah, sampai di sini untuk pembahasan kita pada elektromagnetik. Kalau saya tujuannya sampai Maxwell aja, jadi sampai persamaan Maxwell ini ya. Jadi harapannya Anda tidak hanya fokus pada matematiknya, tentu Anda harus paham basic dari persamaan matematisnya, asalnya dari mana, bagaimana bisa seperti itu, dan yang paling penting adalah apa maknanya, apa makna fisisnya dari persamaan itu ya, ada persamaan matematis itu apa sih maknanya. Karena matematika itu atau persamaan ini, saya sampaikan sekali lagi, di fisika itu hanya bahasa. Kayak sekarang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, padahal buku ini menyampaikan dalam bahasa Inggris kan. Persamaannya tapi persamaannya sama dalam fisika. Agar lebih universal, agar lebih
bahasanya matematis. Jadi nggak ditulisin kayak huruf gitu ya. Nah, jadi jangan hanya berfokus pada persamaan matematisnya, tapi juga pada itu tadi makna fisisnya. Nah, kalau makna fisisnya itu adalah berarti pada fenomenanya. Anda mengetahui fenomenanya, fokus pada fenomenanya, dan mengerti kenapa bisa seperti itu, dan apa sih maknanya itu. Ya, apa sih maknanya. Jadi nanti ketika misalkan jadi guru, ini kan juga bekal Anda jadi guru, atau bekal Anda belajar studi lebih lanjut ya, itu Anda benar-benar udah paham ininya, basicnya gitu ya, basicnya udah paham, fenomenanya udah ngerti, konsepnya udah paham, sehingga tinggal menguatkan lagi. Ketika saya di guru, berarti tinggal ketika menyampaikan pada siswa tuh enggak tidak hanya menyampaikan persamaannya, tapi menyampaikan fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti itu. Nah, udah itu ya, banyak ngomong saya aja jadinya. Saya ingatin lagi untuk ini proyeknya, kita kemungkinan untuk UAS itu ya mungkin minggu depan. Saya belum lihat kalender akademik lagi, entah minggu depan, entah minggu depannya lagi, tapi disiapkan saja. Nanti saya mungkin PJ bisa tanyakan lagi ya kapan untuk UASnya, tapi kita rencanakan dulu untuk minggu depan, jadi tetap di hari Selasa siang untuk UASnya nanti ada tes tertulis, mungkin beberapa soal ya, semoga nggak banyak, mungkin 1 atau 2 atau 3 1 atau 2 atau 3 atau 4, enggak ya, 1 atau 2 soal. Kemudian nanti nilainya akan ditambahkan dari proyek yang Anda kerjakan juga. Jadi proyeknya itu ada proyeknya itu sendiri, kemudian ada makalahnya yang sederhana untuk menceritakan fenomenanya dan dasar teorinya, kemudian sama videonya ketika proyek itu cara kerjanya bagaimana, begitu ya. Itu serta tugas-tugas Anda yang lalu itu juga menjadi bagian dari komponen penilaian. Diskusi-diskusi kita kemarin misalkan itu juga bisa jadi komponen penilaian. Jadi video yang kita lihat kemarin itu satu referensi saja mengenai proyek elektromagnetika yang sederhana yang bisa menggunakan alat-alat di sekitar kita. Nah, kalau referensi yang lain banyak sekali bisa dicari gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini akan saya coba lagi buka di OCW untuk presensinya. Jadi setelah ini silakan Anda segera menuju di OCW untuk presensi, dan jangan sampai ada yang terlewat ya. Kemarin masih ada yang ya kayaknya masih ada yang alfa ya, yang mungkin lupa nggak presensi, mungkin hadir tapi lupa nggak presensi, jadinya alfa. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Silahkan bisa dilanjutkan lagi untuk mengerjakan proyeknya. Dan menyiapkan semua apa yang perlu dikumpulkan ya, dikirimkan ke email saya di minggu depan terkait proyeknya. Jadi masih ada beberapa menit waktu dari jadwal kita, jadi bisa Anda gunakan untuk coba-coba lagi ini ya. Mungkin masih cari referensi untuk proyeknya, atau juga mungkin sudah mulai mengerjakan proyek itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di UAS. Anda persiapkan sebaik-baiknya, semoga nilainya semuanya baik, semoga lulus dengan nilai terbaik juga. Dan yang sebenarnya yang terpenting juga bukan nilai itu,
ya sebenarnya yang terpenting bukanlah nilainya, bukanlah apa namanya ya bukanlah nilai itu yang terpenting ya, tapi yang terpenting Anda lulus dari mata kuliah ini tuh dengan satu pengalaman belajar yang baru, dengan satu wawasan yang terbuka, lebih terbuka, dengan satu wawasan yang lebih luas. Jadi Anda lulus dari mata kuliah ini dengan bekal ilmu yang membuat Anda tuh membuat Anda percaya diri. Oh iya, aku udah ngerti sekarang elektromagnetika itu. Oh iya, aku lulus elektromagnetika itu bukan karena ngawur gitu ya, bukan karena ujiannya ngawur, tapi emang bener apa kayak itu ya, semisal gitu ya. Jadi lulus dari mata kuliah ini tuh mendapatkan manfaat itu ya. Kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Amin, kita berdoa sama-sama ya. Semoga semuanya lancar untuk ujiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.